Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas ulangan harian IPAS kelas 3 SD, bab 3. Langsung saja ya teman-teman, kita ke contoh soalnya. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada sekelompok hewan ya. Sekelompok hewan tersebut menunjukkan titik-titik sapi. Apakah individu atau B populasi, C komunitas. Nah, teman-teman kita perhatikan. Sekelompok hewan ini adalah satu jenis, yaitu sapi semua. Maka sekelompok hewan ini disebut sebagai populasi sapi ya teman-teman. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada seekor kambing teman-teman. Hewan tersebut menunjukkan titik-titik. Nah, kalau satu doang itu menunjukkan apa? Apakah A individu, B populasi, C komunitas. Nah, kalau seekor hewan itu menunjukkan individu ya teman-teman. Jadi jawabannya yang A. Lanjut nomor 3. Berikut ini gambar yang menunjukkan komunitas adalah titik-titik. Nah, ingat dulu teman-teman bahwa komunitas itu merupakan beberapa kelompok hewan yang hidup berdampingan seperti itu ya. Misalnya ada 10 ekor sapi, 12 ekor kambing, 9 bebek, seperti itu. Itu merupakan komunitas. Nah, ini kita lihat gambar yang pertama. Ini ada burung, gajah, burungnya banyak ini ya. Kemudian kalau yang B ini ada 3 ekor jerapah. Ini yang B itu menunjukkan populasi jerapah. Sedangkan yang C ini adalah seekor zebra, maka menunjukkan individu. Jadi yang komunitas itu ditunjukkan oleh gambar yang A ya. Kita lanjut soal nomor 4. Perhatikan gambar ekosistem berikut. Nah, di sini kalau sudah berkata tentang ekosistem, berarti itu ada makhluk hidup dan ada benda mati. Nah, komponen abiotik ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah, salah satu komponen dalam ekosistem itu abiotik, benda mati ya. Yang manakah yang merupakan benda mati? Apakah nomor 1 ini ada gajah, kemudian nomor 2 ada hewan juga ya teman-teman. Nomor 3 tumbuhan, itu biotik ya teman-teman. Yang keempat itu gunung. Gunung itu kan terdiri dari bebatuan, tanah, seperti itu ya. Maka disebut sebagai komponen abiotik atau benda tidak hidup atau benda mati. Jadi jawabannya yang benar adalah nomor 4. Kita lanjut soal nomor 5. Perhatikan komponen-komponen berikut. 1 katak, 2 tanah, yang ketiga enceng gondok. Komponen biotik ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah, teman-teman ingat biotik. Biotik itu adalah makhluk hidup. Tentunya yang pertama ya, katak. Kemudian, kalau tanah itu A, biotik. Kita silang saja. Kemudian yang ketiga ada enceng gondok, ini adalah tumbuhan, berarti enceng gondok adalah biotik. Jadi jawabannya 1 dan 3 ya teman-teman. Kita lanjut nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar sebuah ekosistem ya teman-teman. Gambar tersebut merupakan ekosistem titik-titik. Kita lihat di sini ada belalang teman-teman, ada ular, elang, ada sini adalah tanaman padi ya. Ini ada belalang lagi. Nah, ekosistem tersebut menunjukkan ekosistem apakah A hutan. Kalau hutan biasanya ada hewan-hewan harimau, kera, seperti itu ya. Kemudian B sawah, ya karena ada padinya ya, ciri khas dari sawah. Kemudian C kebun. Nah, yang paling tepat karena di sini ada padinya, maka ekosistem sawah ya teman-teman. Jawabannya yang B. Kita lanjut soal nomor 7 teman-teman. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada seekor hewan ya, namanya cacing. Nah, peran komponen biotik tersebut dalam ekosistem adalah titik-titik. Jadi teman-teman, setiap komponen baik biotik maupun abiotik dalam sebuah ekosistem itu mempunyai peran masing-masing yang penting. Nah, salah satunya komponen biotik berupa cacing. Nah, peran cacing dalam ekosistem itu apa? Apakah A membuat tanah menjadi gembur?
Atau B, sumber energi bagi tumbuhan. Ini biasanya adalah komponen abiotik matahari untuk fotosintesis ya. Kemudian C, mengusir hama di sawah. Nah, mengusir hama di sawah itu biasanya ular seperti itu ya, yang makan tikus ya. Nah, teman-teman, kalau peran si cacing ini yaitu membuat tanah menjadi gembur ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut soal nomor 8. Komponen biotik berikut yang menghasilkan oksigen adalah titik-titik. Ingat ya, komponen biotik itu adalah makhluk hidup. Nah, di sini yang mempunyai peran untuk menghasilkan oksigen apakah A, gajah, B, kura-kura, C, tumbuhan. Nah, yang menghasilkan oksigen itu adalah tumbuhan melalui proses fotosintesis ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada jamur ya, teman-teman. Peran komponen biotik tersebut dalam ekosistem adalah titik-titik. Apakah A, makanan bagi katak dan ikan? B, mengurai senyawa organik menjadi nutrisi. C, sumber energi bagi tumbuhan berfotosintesis. Kalau yang C itu matahari ya, teman-teman. Kemudian kalau yang A, makanan bagi katak dan ikan, itu biasanya hewan-hewan kecil yang hidup di air. Nah, sekarang jamur itu fungsinya untuk mengurai senyawa organik menjadi nutrisi ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut teman-teman nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada sebuah ekosistem. Ada kaktusnya dan onta. Tumbuhan yang ada pada ekosistem tersebut adalah titik-titik. Ini tuh adalah apakah A, enceng gondok, B, teratai, C, kaktus. Nah, teman-teman, kalau yang di padang pasir seperti ini adalah namanya kaktus. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut soal nomor 11. Tumbuhan melakukan fotosintesis membutuhkan sumber energi. Apakah air, B, tanah, C, matahari. Nah, tumbuhan itu dibantu oleh matahari untuk melakukan fotosintesis ya. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut soal nomor 12. Hewan-hewan kecil seperti siput, keong, dan serangga air menggunakan batu sebagai tempat. A, berlindung, B, mencari makan, C, membuang kotoran. Nah, teman-teman, siput, keong, serangga air, ikan kecil, itu biasanya menggunakan batu sebagai tempat untuk bersembunyi, agar dia terlindung dari musuh ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 13, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada lebah yang sedang hinggap di bunga. Simbiosis yang terjadi antara makhluk hidup seperti tampak dalam gambar adalah titik-titik. Nah, di sini lebah itu mencari makan berupa nektar, sedangkan si bunga itu akan terbantukan untuk penyerbukan ya, teman-teman. Jadi, di sini saling menguntungkan, maka disebut sebagai simbiosis mutualisme. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut soal nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada kutu ya, kutu yang sedang menggigit hewan. Kemudian yang kedua, ini anggrek di pohon. Yang ketiga itu nyamuk sedang gigit manusia. Hubungan antar makhluk hidup yang sejenis ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Yang pertama, ini kutunya untung tapi hewannya rugi, maka ini adalah parasitisme. Yang kedua, anggreknya untung dia dapat sinar matahari karena tinggi naik di pohon, tapi pohonnya itu tidak untung, tidak rugi, maka ini adalah komensalisme. Kemudian yang ketiga, ketika kita digigit oleh nyamuk, si nyamuknya itu untung dapat makanan, tapi kita rugi ya, maka ini adalah parasitisme. Nah, jadi teman-teman, jenis hubungan yang sama itu ditunjukkan oleh nomor 1 dan nomor 3. Jadi jawabannya itu adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada anggrek yang di pohon ya.
Peran pohon mangga dalam gambar tersebut sebagai titik-titik. Apakah A. Inang, B. Parasit, C. Predator? Nah, pohon mangga itu sebagai inangnya ya teman-teman, jadi jawabannya yang A. Nah, demikian ya teman-teman pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.